Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang baru nonton video saya, perkenalkan nama saya Yudi Maulidani Saputra, mahasiswa semester 2 Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya ingin sedikit mereview buku yang berjudul Kubik Leadership: Solusi Esensial Meraih Sukses dan Hidup Mulia. Ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Farid Poniman, Indrawan Nugroho, dan Jamil Azaimi. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2009. Buku ini dibuka dengan bab awal yang membahas kubik leadership. Di awal pembuka bab 1, pembaca diberi sajian kalimat seorang tokoh terkenal sebagai pembuka. Di bab-bab awal, pembaca diajak untuk merenung tentang apa sesungguhnya yang kita inginkan dalam hidup. Jawabannya tentu beragam, namun semuanya menuju pada titik yang sama, yaitu kesuksesan dan kemuliaan hidup. Menurut penulis buku ini, kesuksesan ditandai dengan tingginya nilai, harta, tahta, kata, dan cinta dalam hidup. Sedangkan kemuliaan ditandai dengan besarnya nilai manfaat yang mampu kita berikan untuk lingkungan sekitar kita. Semua kekuatan yang dibutuhkan sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Kita hanya perlu membangunkan kekuatan-kekuatan itu agar dapat mencapai prestasi-prestasi besar untuk meraih kesuksesan dan menebarkan kemuliaan dimanapun kita berada. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan poin-poin yang saya dapat dari buku ini. Di dalam buku ini terdapat kata yang penting, yaitu valensi. Valensi dalam ilmu kimia merupakan nilai yang menentukan jumlah atom yang dapat berkombinasi. Dengan kata lain, valensi merupakan kekuatan dari elemen-elemen dalam atom yang berkombinasi. Valensi juga menentukan bagaimana elemen tersebut bersatu, bereaksi, dan berinteraksi satu sama lain. Sama halnya dengan unsur kimia, manusia juga memiliki valensi, sebuah nilai dari kapasitas total kita sebagai manusia. Valensi merupakan representasi seluruh elemen yang ada di dalam diri kita. Semua elemen tersebut bersatu dalam diri kita, saling bereaksi, dan berinteraksi satu sama lain. Kombinasi dari elemen-elemen tersebutlah yang menjadi nilai valensi kita. Ada 4 tahap meningkatkan valensi dalam buku ini. Yang pertama itu, kenali faktor yang membentuk dan menghambat valensi Anda. Yang kedua, takar valensi Anda. Ketiga, pimpin perubahan dalam metode kubik leadership. Dan terakhir, kenali hasilnya, kemudian jadikan modal untuk naik ke tingkat valensi yang lebih tinggi. Di dalam buku ini, kubik leadership yang diperkenalkan mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menentukan kemana hidup akan kita arahkan, apa-apa saja yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, dan jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapainya. Jadi kata leadership lebih mengarah pada diri kita sendiri, sedangkan kata kubik mengacu pada satuan isi sebuah ruang 3 dimensi yang terdiri dari sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu ini mengacu pada 3 anatomi kepemimpinan diri yang harus kita pimpin dalam diri kita, yaitu kepemimpinan terhadap keyakinan, aksi, dan juga pekerti. Keyakinan adalah seperangkat prinsip dan nilai yang sekaligus menjadi misi suci hidup kita. Aksi adalah aktivitas nyata yang didasarkan pada seperangkat aturan hidup, sedangkan pekerti adalah sikap mental yang melahirkan kecenderungan perilaku sehari-hari. Ketiga anatomi tersebut harus dipimpin. Kemampuan kita untuk memberikan arah yang tepat kepada ketiga anatomi kepemimpinan hidup tersebut akan membangkitkan kekuatan-kekuatan yang dahsyat dan menjadikan kita sebagai jenderal dalam perjalanan kehidupan kita sendiri. Dalam salah satu anatomi yang ada, yaitu aksi, kita harus melakukan 3 as, entah itu di tempat kerja maupun itu di rumah. Lakukanlah secara urut, mulai dari kerja keras, kerja cerdas, dan terakhir kerja ikhlas. Memang dalam praktik sehari-hari, kita bisa mulai dari mana saja, tapi apabila menginginkan hasil yang lebih maksimal, lakukan 3 as tersebut secara urut. Yang pertama, ada kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras adalah bentuk usaha yang terarah dalam mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan energi sendiri sebagai modal kerja. Ciri-ciri pekerja keras memiliki stamina yang kuat, disiplin yang tinggi, memiliki keberdayagunaan yang tinggi, dan yang terakhir memiliki ketersediaan yang tinggi. Yang kedua ada kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bentuk usaha terarah untuk mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan mesin kecerdasan sebagai daya ungkit prestasi kerja. Semakin tinggi daya ungkit kita dan semakin besar beban yang mampu kita angkat, semakin tinggi daya ungkitnya, semakin cerdas cara bekerja kita. Ciri-ciri pekerja cerdas mampu meningkatkan skala dan waktu, mampu mengefektifkan sistem, mampu mengkapitalisasi aset, mampu menempa orang, dan mampu memperlancar keadaan. Dan yang terakhir ada kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bentuk usaha terarah dalam mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan dirinya. Ciri-ciri pekerja ikhlas memiliki kapasitas hati yang besar, memiliki kejernihan pandangan, selalu memberi lebih, dan harta, tahta, kata, dan cinta sebagai sumber manfaat.
Banyak orang yang salah mengartikan kerja ikhlas dengan menyerah. Orang yang bersikap pasrah seringkali disebut bersikap ikhlas. Ketika dia berusaha sedikit lalu hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Ikhlas bukan menyerah, ikhlas itu mulia. Menyerah berarti kalah. Kerja ikhlas yang memiliki nilai tinggi adalah kerja ikhlas yang didahului oleh kerja keras dan juga kerja cerdas. Kesimpulan dari ini yang saya dapat, bahwa di dalam diri kita sendiri terdapat anatomi kepemimpinan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup, kita harus mampu memimpin anatomi itu dengan kemampuan kita dalam memberikan arah yang tepat kepada ketiga anatomi tersebut. Karena jika kita memberikan arah yang tepat kepada ketiga anatomi tersebut, ketiga anatomi kepemimpinan hidup tersebut akan membangkitkan kekuatan yang dahsyat dan menjadikan kita sebagai jenderal dalam perjalanan kehidupan kita sendiri. Bagaikan sebuah pohon keyakinan. Keyakinan itu seperti akar, selain menjadi pintu gerbang masuknya energi, juga mengkokohkan keseluruhan pohon. Apabila pohon memiliki akar yang kuat, badai sebesar apapun tidak akan mampu merobohkannya. Sedangkan aksi adalah batang pohon, ranting dan dedaunan. Mereka mentransformasi energi yang mereka dapatkan dengan sangat sempurna, sehingga mampu menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buahan itu adalah pekerti manusia. Mungkin itulah sedikit review buku Kubik Leadership dari saya tentang meraih kesuksesan dalam hidup. Maaf jika ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati penonton. Saya Yuda Maulidani Saputra, pamit undur diri. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.